Assalamualaikum Ustaz. Penanya bertanya, Ustaz, akhir-akhir ini banyak fitnah di kalangan para penuntut ilmu, baik dengan latar belakang para asatidz atau latar belakang yang lainnya. Bagaimana menyikapi fitnah tersebut yang terjadi di kalangan para asatidz lebih khususnya, Ustaz? Silakan, Ustaz. Tayyib, Masya Allah. Iya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jalan ilmu itu adalah jalan yang mulia. Orang yang belajar ilmu agama, maka dia sedang berjalan untuk mudah sampai ke dalam surga. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu agama, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dia, niscaya Allah akan mudahkan dia di dalam memahami agama. Dan banyak sekali dalil-dalil yang lainnya, di antaranya keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan di atas bintang-bintang yang ada. Artinya dia menerangi, sedangkan bintang itu cahayanya untuk dia sendiri. Bahkan ikan-ikan yang ada di lautan, semut yang ada di lubangnya, semua memohonkan ampunan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis qudsi, ketika para malaikat melaporkan hasil pemantauan mereka kepada ahlul dzikr, orang-orang yang di dalam majelis ilmu. Para malaikat mengatakan, "Ya Allah, di sana ada orang yang cuma numpang lewat saja." Artinya dia tidak ada niatan untuk duduk di majelis ilmu karena ada orang belajar yang akan dia masuk ke dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum." Mereka adalah orang-orang yang duduk dalam sebuah majelis yang tidak akan sengsara orang-orang yang duduk bersama mereka. Sangat banyak sekali ikhwati fillah keutamaan duduk di majelis ilmu, dan semoga majelis ilmu kita yang termasuk dalam majelis yang disebutkan dalam keutamaan hadis tersebut. Maka tentunya sesuatu yang utama ini tidak dibiarkan oleh setan. Setan akan berusaha memberikan bisikan, subhat, gangguan agar orang itu meninggalkan majelis ilmu. Misalnya diantaranya dijadikan dia sibuk sehingga tidak sempat untuk hadir di majelis ilmu. Ditunjukkan bahwa di majelis ilmu itu tempat yang tidak menyenangkan. Misalnya di sana orang-orangnya ikut kelompok-kelompok tertentu, atau mungkin ada ucapan dari gurunya yang menyinggung perasaan dan seterusnya. Maka pertama kali kita harus meluruskan niat kita belajar ilmu agama ini karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena orang lain, bukan karena guru dan yang seterusnya, tapi kita belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia itu memiliki kekurangan pada sisi yang lainnya. Kita tahu di antaranya pada masa keemasan ahli hadis, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala itu tidak diterima ketika berdakwah di negerinya di Bukhara. Dia dimusuhi dan dituduh bahwa Bukhari mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Jadi dibuat fitnah sedemikian rupa sehingga beberapa orang pun akhirnya meninggalkan Bukhari. Dan di antara murid yang tetap setia adalah Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi memang pada zaman-zaman sebelum kita sudah seperti itulah dunia keilmuan. Maka barang siapa yang mencari kesempurnaan di dalam guru, dalam semua sisinya itu pas sempurna, maka ini sesuatu yang sangat langka. Tapi selama yang disampaikan adalah sebuah kebenaran, maka kita mengambil kebenaran dari orang tersebut. Adapun mungkin kesalahan individunya yang mungkin ketergelinciran dalam masalahnya, maka kita tinggalkan. Yang penting secara manhaj masih lurus, secara akidah masih benar, maka kita belajar dari guru tersebut. Dan hati-hati dalam memilih guru, sebagaimana perkataan Muhammad bin Sirin yang dikutip oleh Al-Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslimnya. Muhammad bin Sirin pernah mengatakan, Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari agama. Maka perhatikan kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi selektif dalam milih guru, dan ketika ada kesalahan dalam guru tersebut, maka berusaha memberikan udzur sebagaimana kita memberikan udzur kepada kaum muslimin yang lainnya. Luruskan niat, jangan ikut dalam fitnah yang ada. Wallahu ta'ala a'lam.